Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku kaum muslimin, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perkara yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah muhasabatun nafs, memperbaiki diri. Ketika kita ungkap kamus bahasa Arab, terutama yang dikarang oleh Muhammad Yunus, muhasabah artinya adalah menghitung diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum Allah menghitung dirimu nanti di yaumil akhirah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun diri ini juga terbagi 2. Yang pertama adalah diri kita yang di dalam, dan yang kedua adalah diri kita yang di luar. Maka dalam hal ini yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama diri kita yang di dalam, atau batiniah kita, atau hati kita. Seseorang berkata hati itu ibaratkan bejana putih yang bulat. Ketika satu kesalahan yang kita lakukan, maka bejana putih bulat tadi akan bertitik hitam 1. Ketika 2 kesalahan yang kita lakukan, ketika 2 keburukan, kemaksiatan yang kita lakukan, maka bejana putih yang tadi akan bertitik hitam 2. Begitu seterusnya. Ketika banyak kemaksiatan, kejahatan yang kita lakukan, bejana putih yang tadi akan hitam, hilang putihnya. Sehingga ketika Allah memberikan kepada kita kebaikan, ketika Allah menyuruh kepada kebaikan, hati kita menolak. Kenapa? Karena hati sudah dipenuhi dengan noda hitam. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab hati adalah qalbun. Namun dalam ilmu bahasa Arab itu ada fi'il. Yang pertama adalah fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Ketika qalbun kita bawakan ke fi'il madi, maka berubah menjadi qalaba. Kita ungkap kamus bahasa Arab, qalaba artinya adalah berubah-ubah. Maka sebenarnya hati manusia itu hanya berbentuk daging saja, tapi sifatnya berubah-ubah. Hari ini sholat, besok maksiat. Hari ini sholat, besok mencuri. Baru selesai sholat, berani membicarakan keburukan orang. Begitulah hati manusia, berubah-ubah. Qalaba. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun sudahkah kita perhatikan sampai di mana tingkatan hati kita hari ini? Yang pertama adalah qalbun marid, hati yang berpenyakit. Qalbun marid, hati yang berpenyakit. Bagaimana dengan hati yang berpenyakit? Ketika dia melihat orang lain mendapatkan rezeki dari Allah, lalu dia tidak senang dengan rezeki yang didapatkan orang tadi, hati sakit. Orang beli kulkas, dia kedinginan. Orang beli mobil, dia stroke. Orang bangun rumah, dia mati. Tidak senang dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Dia ingin hilang rezeki yang didapatkan orang lain tadi. Maka saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adakah dalam diri kita hati yang berpenyakit? Yang kedua adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati yang seperti apa? Seseorang mengumpamakan hati yang mati ketika lampu tidak menyambung dengan kabel, maka lampu mati. Ketika hati tidak menyambung dengan suara azan, ketika hati tidak terpaut melakukan sholat di saat-saat mendengarkan azan, maka hati mati. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang selamat. Selamat daripada sifat-sifat mazmumah, iri, hasad, dengki, ghibah, sombong, mengadu domba. Ini semua penyakit hati. Ketika hati sudah terbebas dari semua ini,
maka hati tergolong kepada qalbun salim, hati yang selamat. Sudahkah kita perhatikan sampai di mana tingkatan hati kita hari ini? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah diri kita yang di luar. Diri kita yang di luar seperti apa? Tentu pergaulan kita kepada orang tua, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan saudara, kerabat dekat, kerabat jauh. Sudahkah kita perhatikan hubungan kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada kaum seagama kita? Sudah sampai di mana tingkatan hubungan kita tadi? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama yang perlu kita perhatikan, muhasabatun nafs, memperbaiki diri. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita adalah yaitu muahadah. Ketika kita ungkap kamus bahasa Arab, muahadah adalah muahadah, mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Muahadah, mengambil pelajaran daripada peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Kenapa tahun lalu kehidupan saya suram? Mungkin saya kurang dekat kepada Allah. Kenapa ekonomi saya menurun? Mungkin saya kurang banyak bersedekah. Kenapa orang lain tidak suka bergaul denganku? Mungkin mulut saya terlalu pedas. Mungkin saya terlalu suka membenci orang. Mungkin saya terlalu suka menyakiti hati orang. Mulut saya terlalu pedas, selalu menyakiti hati orang. Ambillah hikmah dari peristiwa-peristiwa yang lalu, supaya tidak terjadi lagi kedua kali dalam kehidupan kita, atau tidak terjadi lagi kesalahan dua kali pada kesalahan yang sama. Muahadah, ambillah hikmah dari peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita adalah muzahadah, bersungguh-sungguh menambah amal. Jangan sampai amal yang tahun lalu sama dengan amal tahun ini. Maka seseorang yang amalnya tahun lalu sama dengan tahun ini, tak layaknya kita seperti bangsawan hartawan membangun sebuah gedung yang mewah. Ketika gedung itu selesai, kita hancurkan secara sia-sia, tak ada gunanya. Allah sangat benci kepada orang yang berbuat sia-sia. Maka bermujahadahlah, bermujahadahlah, bersungguh-sungguh menambah amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita adalah merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menempelkan CCTV di muka bumi. Yang pertama, Allah yang langsung memantau kita. Kemanapun kita pergi, aina mata kunu, kemanapun kamu berada, dimanapun kamu berada, kata Allah. Bahkan kata Allah, fi burujim musyayyadah, ketika kamu bersembunyi di balik tembok yang sangat kokoh, Allah tahu apa yang engkau lakukan. Bukankah Allah maha mengetahui? Bukankah Allah maha melihat? Bukankah Allah maha mendengar apa yang kita lakukan? Merasalah diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah juga sudah menjadikan di kiri kanan kita alal malakain, dua malaikat, yang mana mereka nanti akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya tangan kita pernah mencuri barang orang lain, bahwasanya mulut kita pernah berkata kotor, bahwasanya mata kita pernah melihat keburukan orang lain. Maka saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dua malaikat itu untuk mengawasi kehidupan kita sehari-hari. Merasalah diawasi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan anggap mulut kita, jangan anggap tangan kita, jangan anggap mata kita, jangan anggap seluruh tubuh kita ini milik kita. Tidak. Ini Allah tancapkan di tubuh kita hanya untuk mengawasi kehidupan kita sehari-hari. Dalam surah Yasin Allah jelaskan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, bahwasanya ketika engkau dihadapkan di hadapanku, kata Allah, mulutmu akan kukunci rapat-rapat. Kenapa kemudian Allah mengunci mulut kita? Di dalam surah Al-Mursalat Allah jelaskan, haza yaumu la yantikun, inilah hari di mana mulutmu akan kukunci rapat-rapat, wala yu'zanu lahum faya'tazirun, karena mulutmu sering berbohong, sering menipu, sering mencaci maki orang, sering menyakiti hati orang. Tak akan kuberikan waktu bagi mulutmu memberikan alasan di hadapanku hari ini. Siapa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim, kedua tanganmu akan berkata,
Wa tashhadu arjuluhum, kedua kaki akan bersaksi, ya Allah, dulu akulah yang dibuatnya ke tempat maksiat. Ya Allah, dulu akulah yang dibuatnya mencuri barang si anu. Mata akan berkata, ya Allah, dulu aku yang pernah melihat mulut itu berkata kotor kepada orang. Dulu aku yang pernah melihat tangan itu mengambil barang-barang orang lain. Tak ada yang bisa kita dustakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman khafa minkum khafiyah. Ketika nanti engkau dihadapkan di hadapanku, kata Allah, sedikit pun tak akan pernah bisa engkau lewatkan dariku. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kata Allah, sedikit pun tak akan pernah bisa engkau sembunyikan dariku. Maka maka merasalah diawasi Allah Subhanahu wa taala. Merasalah diawasi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menganggap berjalan di atas muka bumi ini seperti berjalan di atas rumput yang berduri. Kita akan berjalan secara hati-hati. Begitulah seharusnya kita dalam kehidupan, berjalan secara hati-hati. Maka itulah 4 perkara yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita supaya kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Khususnya kepada diri kami sendiri bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma afiq laqawamit thariq. Semoga Allah memberikan jalan kepada yang mendengarkan. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Asallahu ayyu'tiyani wa lakum ajma'in. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada aku dan kepada kita semua. Unzur maqala wa la tanzur manqala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.